Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Bapak dan Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada seorang sufi besar, saya lupa lagi apakah itu Bayazid Al-Bistami atau sufi lainnya. Dia mengajarkan tasawuf juga seperti yang kita alami sekarang ini. Di antara murid-muridnya ada seorang yang selain menjadi murid pada pengajian tokoh besar sufi ini, dia juga menjadi tokoh untuk pengajiannya sendiri. Jadi dia juga mengajarkan lagi apa yang disampaikannya itu kepada murid-muridnya. Malahan mungkin jumlah murid-murid dia bersaing dengan jumlah murid gurunya itu. Satu hari muridnya itu berkata kepada gurunya, "Saya sudah belajar tasawuf dari Anda ini bertahun-tahun, dan selama 30 tahun saya melakukan ibadah-ibadah riyadhah, latihan-latihan keruhanian. Tetapi sampai sekarang apa yang engkau ceritakan kepadaku itu tidak pernah aku alami." Lalu gurunya berkata, "Sekiranya kamu beramal yang seperti itu 300 tahun lamanya, sebesar debu pun dari apa yang aku ceritakan di sini ini tidak akan pernah kau alami. Mengapa? Karena kamu tertutup oleh dirimu sendiri. Kalau begitu beri saya obat. Saya akan berikan kepadamu obat itu, tapi kamu pasti tidak akan mau menjalankannya." "Saya mau," kata dia. "Kalau begitu," katanya, "sekarang tinggalkanlah baju yang kamu pakai itu." Dia memakai baju seorang yang alim, yang saleh. Mungkin kalau sekarang ini pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih. Sekarang kamu tinggalkan itu pakaian itu, ganti dengan pakaian yang sangat lusuh, pakaian yang compang-camping. Kemudian gantungkan di leher kamu satu kantung, isi dengan kantung-kantung kacang. Lalu engkau pergi ke pasar, kumpulkan anak-anak kecil. Katakan kepada mereka bahwa siapa saja di antara anak-anak itu yang berhasil menempeleng dia, dikasih satu kantong kacang. Lakukanlah itu di tempat-tempat, terutama sekali yang banyak hadir murid-muridmu." Kata dia, "Tidak mungkin saya melakukan itu. Tidak mungkin sama sekali," kata dia. "Sudah aku bilang, kamu memang tidak akan bisa menjalankan resep ini. Beri saya resep yang lain." "Tidak, satu-satunya resep buat kamu itu hanya ini saja. Dan aku sudah ulangi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Dan karena itu walaupun kamu beribadah 300 tahun lamanya, kamu tidak akan mencapai satu debu pun dari pengalaman-pengalaman ruhani yang aku ceritakan itu." Nah, cerita tasawuf itu sebetulnya mengajarkan kepada kita praktek-praktek yang harus kita lakukan dalam posisi kita yang tertentu. Posisi kita dalam perjalanan ruhani itu disebut maqam, yang akan kita bicarakan sekarang ini. Ada banyak maqam, karena itu di dalam kuliah tasawuf kita sebut maqamat, berbagai macam maqam. Dan orang tidak bisa naik dari satu maqam ke maqam yang lain tanpa menyelesaikan tugas-tugas dia di dalam maqam yang tertentu itu. Orang tadi yang belajar tasawuf terus menerus sampai 30 tahun dan mengamalkan tasawuf itu dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya dia belum beranjak dari makomnya yang paling awal. Dia belum bergerak dari makomnya yang paling awal. Jalaluddin Rumi yang sering kita kisahkan di sini, pada waktu kecil berjumpa dengan seorang penulis perjalanan tasawuf yang bernama Fariduddin Al-Attar. Sebentar saja saya cerita tentang Fariduddin Al-Attar ini. Fariduddin Al-Attar itu mula-mula seorang bisnismen yang sukses, pemilik perusahaan farmasi. Karena itu gelarnya Al-Attar, the pharmacist, the druggist, yang paling besar di Mashhad. Satu saat ada seorang darwish, seorang sufi lewat di depan tokonya. Lalu Fariduddin Al-Attar mengusir dia. Kata dia, "Kalau saya pergi dengan ringan saja. Sekiranya saya mati sekarang ini, saya mati tanpa beban apapun. Sekarang bayangkan kalau engkau harus mati sekarang ini dengan seluruh kekayaan yang engkau miliki itu."
Dan kata itulah yang menyebabkan Fariduddin Al-Attar kemudian merintis jalan tasawuf, menempuh perjalanan panjang tanpa jelas siapa gurunya. Dan hasil dari perjalanan tasawuf itu dia ungkapkan dalam bentuk cerita. Saya buku yang saya pegang ini Mantiqut Thair, Musyawarah Burung-burung. Dia bercerita tentang burung-burung yang ingin berjumpa dengan kekasih abadi mereka, dibimbing oleh burung hudhud yang dianggap burung yang paling bijak yang pernah menyertai Nabi Sulaiman. Dan burung-burung itu diajak melintasi beberapa lembah, dan lembah itulah yang kita sebut maqam dalam pembicaraan sekarang ini. Ketika Jalaluddin Rumi masih kecil, orang tuanya membawanya kepada Fariduddin Al-Attar itu. Fariduddin Al-Attar telah memberikan kepada dia sebuah buku Syahnameh, sehingga nanti Jalaluddin Rumi pun ketika sudah menjadi sufi, dia mengajarkan tasawuf itu lewat cerita lagi di dalam kumpulan puisinya Masnawi Maknawi. Jadi kalau saya sekarang memulai dengan cerita itu hanya melanjutkan tradisi para sufi sebelumnya. Bedanya saya sendiri bukan sufi, saya tukang ngajar saja. Yang kalau kata Rumi menyindir, ada orang hamil, kata Rumi, berarti dari dalam kandungan itu bayinya berteriak-teriak menasehati ibunya tentang bahaya yang dihadapinya di jalan itu. Lalu kata Rumi, guru-guru tasawuf yang mengajarkan tasawuf seperti saya ini, itu bayi-bayi yang berada di dalam perut, yang tanpa pernah mengalami apa yang terjadi di luar, sudah berani memberi nasihat kepada orang yang berada di luar itu. Padahal dia belum pernah meninggalkan tempatnya yang sempit, tapi sudah kasih nasihat kepada banyak orang. Jalaluddin Rumi juga berkata, Fariduddin Al-Attar, kata guru saya, bercerita tentang 7 lembah yang harus dilewati, sementara kita masih berkutat di lorong kita yang sempit. Kita belum juga bergerak meninggalkan lorong kita yang sempit. Balik lagi kepada orang yang belajar tasawuf puluhan tahun itu lamanya, dia boleh jadi sudah memiliki ilmu tasawuf yang cukup besar, sudah bisa jadi guru, tapi dia belum bisa meninggalkan lorongnya yang sempit. Dan lorong sempit yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah keangkuhan pada dirinya. Dia merasa diri sekarang sudah orang yang mengerti tasawuf. Dia sudah merasa diri sebagai seorang penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah punya murid, kebanggaan itu menempel terus di dalam dirinya. Dan tidak akan pernah kita bisa masuk kerajaan Tuhan orang yang ada perasaan takabur walaupun hanya sebesar debu saja. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai rasa takabur walaupun sebesar debu saja. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habati khardalin min kibr. Dan karena itu obat dia ialah melatih diri supaya tidak takabur. Dia disuruh datang menemui murid-muridnya dalam keadaan yang hina. Suruh agar anak-anak kecil menempeleng dia satu persatu dan dikasih satu kantong kacang, supaya dia terbiasa merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dan sulit ternyata orang itu walaupun udah belajar tasawuf 30 tahun masih belum bisa menjalankan latihan-latihan yang seperti itu. Nah, yang disebut makom adalah satu posisi ketika di tempat itu kita harus menjalankan perilaku-perilaku tertentu. Jadi sebelum sampai ke situ, di dalam pandangan Islam, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita ini bergabung dengan Allah yang Maha Suci. Dulu kita berada dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Kemudian kita terlempar ke bumi ini, walaupun dengan rencana Tuhan, supaya kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sering menggambarkan kehidupan di dunia ini seperti permainan. Kita seperti anak-anak kecil yang meninggalkan rumah, kemudian keasikan bermain-main di halaman. Kemudian ibu kita memanggil kita untuk segera pulang. Dan ketika kita pulang itu, kita seperti anak-anak juga. Kita masih terlalu senang dengan permainan itu. Beberapa kali ibu kita memanggil kita untuk kembali, kita tidak menggubrisnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memanggil kita berulang-ulang untuk kembali kepadanya. Misalnya Al-Quran mengatakan, ittabi' sabila man anaba ilayya
summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, karena toh pada akhirnya kalian itu kembali kepadaku, dan nanti akan aku kabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian lakukan. Pada akhirnya kita harus terpaksa pulang juga. Nah, dalam perjalanan pulang ini menuju kampung halaman kita harus melewati beberapa makom, beberapa stasiun. Apa yang harus kita lakukan di stasiun itu? Seperti anak-anak yang sudah bermain-main, tubuhnya kotor, penuh debu, pakaiannya juga sudah kusut masai, dia belum boleh itu masuk ke rumah ibunya. Dia harus melewati dulu beberapa tahap. Dia harus masuk ke tempat mandi lebih dahulu. Dia harus membersihkan dirinya. Dia harus pergi ke kamar mandi, dan di kamar mandi dia harus membersihkan dirinya. Nah, kamar mandi itu jadi sebuah makom yang harus dilewati. Setelah itu dia masuk kamarnya, dia harus ganti dengan pakaian yang bersih. Dia mulai memakai pakaiannya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada makom berikutnya itu. Nah, yang disebut makom adalah sebuah posisi ketika kita melakukan sejumlah perbuatan yang tertentu. Saya akan sampaikan ini istilah teknis dari seorang ulama tasawuf At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma'. Al-Luma' yang artinya serpihan-serpihan cahaya. Agak sulit sebetulnya memahami ini, atau saya sulit memahaminya. Kata makom itu memang berasal dari kata qoma yaqumu qiyaman, berdiri di satu tempat. Makom artinya tempat berdiri. Karena itu kita mengenal makom Ibrahim pada waktu haji, yang kita dengan keliru menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia jadi makam Ibrahim. Entah gimana, makam kemudian dalam bahasa Indonesia berarti kuburan, sehingga kita sering menduga bahwa makom Ibrahim itu adalah kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak, makom Ibrahim itu adalah tempat ketika Ibrahim berdiri memperbaiki Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Mungkin kuburan juga. Kuburan itu disebut makom karena disitulah tempat menetap yang agak lama. Kita ini kan pindah-pindah di dunia ini dari satu rumah, apalagi kalau rumah kita kontrakan. Jadi tiap tahun kita pindah rumah. Nanti rumah kita agak menetap rada lama, itu di kuburan. Karena itulah kuburan disebut makam. Jadi makam adalah tempat menetap yang agak lama, tempat tinggal yang agak lama. Dari kata koma itu ada kata akoma. Itu sulasi mazidnya pakai alif. Aqama yuqimu iqamatan fahuwa muqimun. Al-muqim ialah orang yang menetap di satu tempat pada waktu yang cukup lama. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Saudi kan disebut juga mukimin. Mereka yang tinggal di situ cukup lama. Yang disebut makom ialah yang dilakukan secara menetap oleh seorang hamba dalam waktu tertentu. Seperti makom sabar, makom tawakal, makomus sabirin, makomul mutawakkilin. Inilah makom seseorang secara lahir dan batin, dan dalam posisi itu dia melakukan muamalat, mujahadat, iradat. Kapan saja seorang hamba menetap dalam satu perkara secara sempurna, maka perkara itu menjadi makamnya sampai ia pindah ke makom yang lain. Jadi makom adalah stasiun-stasiun yang harus kita lewati, dan di stasiun itu kita harus menyelesaikan pekerjaan kita di situ. Ada tugas pada setiap stasiun itu. Dahulu saya sering memperbandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh pelajar bahasa Inggris yang belajar bahasa Inggris di Australia. Mereka belajar bahasa Inggris di kota Melbourne. Setelah selesai kursus, mereka disuruh mengitari Melbourne itu, bertanding dengan sesamanya, berkeliling di seluruh kota Melbourne, mendatangi berbagai tempat, dan pada setiap tempat mereka harus mempraktekkan bahasanya itu dengan menanyakan riwayat tempat itu, apa saja yang diperlihatkan di tempat itu, apa saja yang dilakukan orang di tempat itu, dia catat itu semua. Nanti berkumpul lagi, yang paling duluan selesai menyelesaikan tugas-tugasnya itu yang mendapat hadiah. Nah, kita semua juga ini sekarang bertanding dengan sesama kita
untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus melewati stasiun-stasiun itu, tempat-tempat tertentu, dan di situ kita harus menjalankannya sampai selesai. Menurut para sufi, kita tidak bisa pindah dari makom yang satu ke makom yang lain sebelum seluruh tugas kita pada makom itu kita selesaikan. Kata mereka juga tidak sah kita pindah ke makom yang baru itu sebelum makom yang lama itu kita selesaikan dengan sempurna. Sebelum dia menetap secara sempurna, maka ia belum boleh pindah ke makom yang lain. Kalau belajar ilmunya saja bisa itu terus pindah-pindah tiap minggu. Nanti minggu depan kita memasuki makom taubat, minggu berikutnya kita pindah lagi ke makom yang lain. Secara ilmu kita bisa melakukannya setiap minggu pindah makom. Jumlah makom itu berbeda-beda pada setiap orang, pada para ahli itu. Sebelum saya sampai ke makom, macam-macam makom itu, ada satu lagi yang disebut hal. Bentuk jamaknya ahwal. Kalau hal adalah suasana psikologis yang kita alami, yang menyertai setiap makom itu. Jadi pada setiap makom kita akan memperoleh suasana psikologis yang tertentu, yang dalam bahasa Arab di sini disebut ma'nan. Ma'nan yaridu fil qalbi. Jadi yang disebut makam, hal ialah makna yang tadi saya terjemahkan, suasana psikologis yang ada di dalam hati kita, bukan karena disengaja, tanpa disengaja. Ta'ammudin, tidak disengaja, itu datang dengan sendirinya. Kemudian juga tanpa ditarik-tarik, tanpa kita usahakan. Ijtilabin, tanpa iktisabin, tanpa diusahakan, itu datang masuk ke dalam hati kita. Dia sebutkan ini di sini berupa kegelisahan, kesedihan, kesempitan, kerinduan, kegoncangan, ketakutan, dan kesulitan. Ma'nan yaridu 'alal qalbi min ghairi ta'ammudin minhum wala ijtilabin wala iktisabin lahum min tarabin aw huznin aw qabdin aw syauqin aw inzi'azin aw haibatin aw ihtiyajin. Secara singkat, al-hal adalah suasana psikologis yang menyertai setiap makom yang kita lewati. Suasana psikologis itu disebut macam-macam. Ada beberapa nanti kita akan sebutkan macam-macam hal. Dan karena kuliah kita bukan kuliah hal, kuliah makom, kita tidak ingin membicarakan hal-hal itu satu persatu. Atau kalaupun kita bicarakan dengan singkat. Ini salah satu contoh hal. Murakabah, qurb, mahabbah, khauf, raja, syauq, uns, itmi'nan, musyahadah, yaqin. Walaupun banyak, karena itu perasaan itu disimpulkan dua saja oleh para sufi itu. Sebut hab dan bast. Al-qabdu wal bast. Sampai ini menjadi sebuah disertasi ini khusus. Al-qabd wal bast. Tangan itu biasanya dalam bahasa Arab disebut, kalau dibeginikan itu disebut qabd. Kalau dibeginikan disebut bast. Kalau kita buka kita bast. Kalau Allah meluaskan rizki di dalam Al-Quran disebutnya Allahu yabsutu rizqa. Salah satu nama Allah adalah Al-Basit, yang meluaskan. Salah satu nama Allah juga adalah Al-Qabid, yang menyempitkan. Perasaan hati, suasana psikologis yang kita alami dalam perjalanan menuju Allah itu hanya dua macam itu saja. Perasaan luas, keleluasaan, atau perasaan kesempitan. Perasaan lega atau perasaan sempit, perasaan bahagia dan perasaan duka cita. Al-qabd wal basd. Sekali lagi kita tidak ingin menjelaskan ini satu persatu. Dahulu orang datang kepada dokter jiwa kalau mereka mengalami kegoncangan di dalam hidup itu. Jadi kalau orang kehilangan pekerjaan, atau istrinya dilarikan orang, atau suaminya dilarikan orang, atau rumahnya terbakar, depositonya habis, dia mengalami kegoncangan, datang ke dokter jiwa. Lalu mereka berikan semacam pengobatan jiwa yang disebut psikoterapi. Mulai awal tahun 80-an dan akhir 70-an, kepada dokter-dokter jiwa itu datang pasien-pasien yang agak aneh, yang tidak pas dengan menggunakan teori-teori ilmu jiwa yang dahulu.
Ada seorang datang, dia memiliki kekayaan yang besar, anak-anaknya bagus-bagus, pinter-pinter. Cerita istri, saya juga sangat setia kepada saya dapat jabatan tinggi, gaji saya lumayan juga, saya hidup cukup makmur. Tapi saya merasakan kekosongan jiwa saya merasa hidup ini tidak punya makna. Nah, sekarang para ahli ilmu jiwa harus mengubah lagi ini teori psikologinya, bahwa pasien ini tidak boleh kita anggap menderita gangguan kejiwaan, tapi apa yang dialami pasien itu adalah sebuah, kata mereka, sebuah goncangan psikologis yang akan mengantarkan mereka kepada perkembangan spiritual yang lebih tinggi. Kalau pasien yang dulu datang ke seorang psikoterapis, maka dokter itu mencari obat-obat, biasanya menghibur dia, memberikan nasihat-nasihat, mencari jalan keluar, bagaimana menghilangkan kegelisahan itu. Dalam psikologi yang baru yang orang sebut transpersonal psychology, saya sedang berpikir untuk mengadakan kuliah khusus tasawuf dan psikologi transpersonal. Kata dia sekarang, para ahli transpersonal psychology, kalau kegelisahannya itu adalah kegelisahan ruhaniah, kalau keresahannya adalah keresahan spiritual, merasa kehilangan makna, merasa tidak tahu untuk apa hidup ini sebenarnya, itu tidak usah disembuhkan, katanya. Dan dokter jangan berpretensi untuk memberikan obat kepadanya, karena perasaan itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh seseorang yang akan mengalami transformasi ruhaniah ke tempat yang paling tinggi. Yang bisa menjelaskan perasaan-perasaan gelisah itu adalah ilmu tasawuf, khususnya kalau kita bicara tentang hal itu. Kalau kita bicara tentang ahwal, kita akan memperoleh penjelasan asal-usul seluruh keresahan dan kegelisahan itu, dan bagaimana sikap kita menghadapi keresahan dan kegelisahan yang kita alami itu. Sama juga seperti gelisahnya orang, gelisahnya Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali itu hampir-hampir bisa disebut gila kalau sekarang ini. Menurut cerita, nama Al-Ghazali itu Muhammad sebetulnya namanya, adiknya namanya Ahmad. Al-Ghazali itu nama keluarganya. Satu saat Muhammad Al-Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin ini menjadi makmum buat Ahmad. Ahmad lah yang makmum sama Muhammad, ya. Ahmad yang makmum sama kakaknya Muhammad Al-Ghazali. Tiba-tiba di tengah salat, Ahmad itu menghentikan salatnya dan dia munfarid, salat sendirian. Kakaknya tanya, apa? Kenapa kamu salat munfarid? Dan Ahmad menjawab, ketika salat aku melihat darah. Dan Al-Ghazali terkejut. Muhammad Al-Ghazali terkejut. Emang ketika dia salat, karena waktu itu dia lagi asik mempelajari fikih, dia lagi menulis sebuah buku fikih dan sampai kepada bab haid dan nifas. Jadi ketika salat masih terbayang itu apa yang harus ditulis pada bab haid dan nifas itu. Waktu itulah Al-Ghazali terkejut. Kemudian dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dia meragukan kemampuan akalnya untuk memperoleh kebenaran. Mula-mula dia meragukan kemampuan panca inderanya. Katanya, bukanlah panca indera kita juga sering menipu. Kemudian dia meragukan akalnya. Dan selama beberapa bulan Al-Ghazali sakit. Dia dilanda kegelisahan, keresahan, yang akhirnya mengantarkan Imam Al-Ghazali kepada tasawuf, sehingga ia menulis sebuah buku yang mencoba menggabungkan fikih dengan tasawuf yang kita kenal sebagai Ihya Ulumuddin. Nah, kegelisahan seperti itulah yang kita sebut hal, yang biasanya menyertai setiap makom. Makom yang pertama adalah makom taubat. Kalau orang memasuki makom taubat itu, dia akan mengalami perasaan kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang berkepanjangan, perasaan bersalah yang mengganggu jiwanya, membuat dia tidak tentram, membuat dia gelisah. Yang begitu itu tidak usah diobati, itu bagus. Malah kalau ada orang memasuki makom taubah tanpa kegelisahan apa-apa, tanpa kesedihan apa-apa, itu belum masuk ke situ. Jadi al-hal adalah hal-hal yang menyertai setiap makom. Ini daftar makom menurut beberapa ulama tasawuf. Susunan makom pertama ini dari As-Suhrawardi yang menulis buku pengantar tasawuf Awariful Ma'arif. Kitab Awariful Ma'arif sudah diterjemahkan sebagian isinya ke dalam bahasa Indonesia. Kitab Awariful Ma'arif, kitab tasawuf yang paling klasik, yang menyebutkan ada 10 makom
Makom yang paling awal taubah, kedua wara, zuhud, sabar, faqr, syukur, khauf, roja, tawakul dan ridha. Tidak bisa pindah dari taubah ke wara sebelum dia menyelesaikan tugas-tugas dia di dalam makom taubat. At-Tusi dalam kitab Al-Luma menyingkatkan lagi menjadi 7 saja. Taubat, wara, zuhud, faqr, sabar, tawakal dan ridha. Syukur dan khauf tidak masuk ke situ karena menurut At-Tusi itu masuk hal. Itu masuk hal, tidak masuk di situ. Fariduddin Al-Attar tadi itu yang menulis perjalanan tasawuf menyebutnya 7 saja. Talab, ma'rifah, istighna, tauhid, hairah, al-faqr wal fana. Al-Ansari di dalam buku Manazilus Sa'irin menyebutkan makom itu 100 jumlahnya. Jadi ada 100. Itu yang paling banyak, ada 100 makom. Manazilus Sa'irin ini diberi syarah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, yang menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seluruh makom ini sebetulnya tafsir dari surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah itu adalah perjalanan dari makom-makom ini yang dia kumpulkan menjadi 100 jumlahnya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran makom itu yang 100, mungkin tidak bakal selesai-selesai sampai habis usia kita. Karena setiap makom pun terdiri dari 3 tingkatan. Jadi misalnya taubat. Taubat itu ada taubatnya orang awam, ada taubatnya orang khawas, ada taubatnya orang yang khawasul khawas. Sabar juga begitu, ada sabarnya orang awam, ada sabarnya orang khawas, sabarnya khawasul khawas. Ikhlas misalnya, ada ikhlasnya orang biasa-biasa saja, ada ikhlas orang yang istimewa, ada ikhlas orang-orang yang sudah sangat istimewa. Yang paling istimewa di antara orang yang istimewa, la crema de la crema. Jadi kalau dijumlahkan dari 100 lalu ada 3 tingkat lagi, ada 300 itu makom yang harus dilewati itu. Jadi makom itu seperti tangga, seperti tangga yang begini, yang harus kita lewati. Kita tidak bisa meloncat ke tangga berikutnya tanpa melewati tangga-tangga itu. Ada kawan siapa Damar Jati itu yang kemarin menjelaskan tasawuf dengan sangat pornografis, bercerita bahwa makam-makam atau kuburan-kuburan para raja itu biasanya juga melewati tangga-tangga, lalu mereka tempatkan di tempat yang paling tinggi. Dan kuburan raja itu disebut makam juga. Rupanya mungkin tangga-tangga itu menunjukkan makom-makom yang harus dilewati. Bahkan dulu bentuk masjid juga bentuknya itu bertahap-tahap. Kuncupnya itu beberapa tingkat. Ada juga yang menyebutkan, jadi dari 100 itu kita tidak milih yang 100, kita juga tidak milih yang 10, juga tidak milih yang 7, kita milih 5. Alasannya karena waktu aja. Pertemuan kita yang 6 kali, kita pilih 5. Sebetulnya kita bisa memilih yang lebih ringkas lagi dari itu, yaitu 3 saja. Seperti kuncup-kuncup masjid itu umumnya 3 tingkat. Dan itu adalah tingkatan makom juga, mulai dari makom tahalli, dan tajalli. Lalu dalam masjid itu kita gambarkan begini, ini. Makin ke atas makin sedikit. Ini juga menunjukkan tingkat umat manusia dalam perjalanan itu. Tingkat yang paling banyak itu kita sebut awam, tingkat awam. Yang tengah-tengah ini khawas, yang paling atas itu khawasul khawas. Di dalam Al-Quran juga disebut 3 tingkat ini. Ada ashabul yamin, kemudian ada as-sabiqun, ada as-sabiqun al-awwalun al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil nanti, karena nanti para pengajar akan menjelaskan setiap makom itu dalam 3 tingkatan ini, saya akan jelaskan tahalli dan tajalli. Kebetulan di dalam bahasa Arab kalau kita tulis tahalli, ini nulisnya sama, Bu. Dalam bahasa Arab itu nulisnya sama. Dulu huruf-huruf Arab itu dulu tidak ada titiknya. Orang yang pertama kali meletakkan titik-titik itu adalah Abul Aswad Ad-Duwali, muridnya Imam Ali, yang pernah memperoleh pelajaran dari Imam Ali untuk merumuskan ilmu nahu, inha, ha, dan nahwa. Baru ada titik-titik. Dulu
Bahkan tulisan-tulisan yang dulu tanpa titik. Nah itu kalau dibaca sama orang yang bukan Arab jadi keliru itu, karena perbedaan titik itu bisa mengubah arti sama sekali. Sampai sekarang juga kitab-kitab Arab itu tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, domah atau kasrahnya. Untuk orang Arab itu tidak ada masalah. Untuk orang yang bukan Arab itu bisa jadi masalah, karena kalau salah membaca berubah maknanya. Misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u gitu. Kalau dibacanya begini, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a, itu artinya berubah sama sekali. Kalau innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, kalau diukan itu dibacanya artinya hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Kalau dibalik, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a, itu artinya yang ditakuti Tuhan itu hanyalah para ulama. Itu bisa berubah artinya hanya karena perubahan titik-titik salah baca itu. Di dalam salah satu surat dalam Al-Quran ada yang kiroatnya itu hanya karena beda baca aja. Misalnya Al-Fatihah itu ada yang membaca Malaka yaumaddin, ada yang membaca Malika yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin. Yang kita kenal ada kiroat sabah, kiroat yang 7, atau kiroat asroh, ada yang 10. Saya punya kitab itu mengumpulkan kiroat-kiroat itu jumlahnya lebih dari 10, belasan. Tapi saya tidak berani bacanya. Yang kita baca karena saya masih awam di sini, yang biasa-biasa aja, supaya juga tidak mengundang ribut nanti orang memperbaiki bacaan kita. Padahal bacaan kita betul, cuma dia belum nyampe ilmunya. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada yang baca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu. Itu kalau ditulisnya sama, yang membedakannya adalah harokatnya. Nah ini juga yang membedakan itu titik-titiknya saja. Ada yang pakai titiknya di sini nih satu. Ini kita baca at-tahalli. Di sini titiknya tidak ada. Jadi hak dia at-tahalli. Di sini titiknya pindah ke bawah. Dia menjadi at-tajalli. Nah tahalli adalah makom pertama yang harus kita lewati kalau kita memutuskan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhalli artinya membersihkan diri, mensucikan hati, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan yang tercela. Seperti karena sebuah gelas, dia baru bisa diisi dengan air yang bening, air yang bersih apabila gelas itu disucikan lebih dahulu. Nah disucikan itu takhalli, dibersihkan lebih dahulu. Kalau tidak lewat takhalli, langsung orang lewat tahalli. Dia mulai mempraktekkan zikir, ibadah malam, kemudian saum setiap hari atau paling tidak Senin Kemis, puasa Daud. Tapi hatinya masih kotor, kebanggaan dirinya masih besar, keinginannya untuk mempersalahkan orang lain masih tinggi. Itu tidak ada gunanya walaupun 300 tahun ibadah pun. Itu seperti gelas itu langsung kita isi dengan air yang bening, padahal di gelas itu sendiri masih kotor. Jadi itu dia loncat ke tahalli sebelum dia melewati tahalli lebih dahulu. Nah tahalli artinya menghias diri dengan akhlak yang utama, menjalankan akhlak-akhlak yang utama yang biasanya disimpulkan dalam 2 hal, yaitu beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia. Itu 2 syaratnya. Ibadat saja kepada Allah, tidak berkhidmat kepada sesama manusia, tidak nyampe juga itu, tidak akan nyampe kepada Allah. Karena itu Al-Quran mengatakan kan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukur jugalah kepada kedua orang tuamu. Jadi itu 2 itu, beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia. Tadi saya baru memberikan pengajian di sini, sebuah pengajian di Bidakara. Saya ceritakan bahwa nanti di akhirat ada dialog yang menarik antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Rupanya itu penghuni surga banyak kenal dengan penghuni neraka itu. Dulu sih satu tempat mungkin, tetangga. Mereka kenal, kamu ada di situ, so how you doing? Tentu saja penduduk neraka mengatakan, not fine, not so good. Lalu dalam Al-Quran terjadilah percakapan. Yang memulai bercakap itu, yang mulai bertanya itu penghuni surga. Karena kedudukannya lebih tinggi, jadi dia punya hak bertanya.
Pertanyaannya itu ialah ma salakakum fi saqar. Mengapa kalian itu menempuh perjalanan menuju neraka Saqar? Mengapa kamu dulu itu menempuh perjalanan menuju neraka Saqar? Salaka artinya menempuh perjalanan. Seorang perjalanannya disebut suluk, orang yang berjalannya disebut salik. Nah, mengapa kamu itu belajar itu kok hanya belajar suluk yang mengantarkan kamu ke neraka? Apa itu kiat-kiat kamu masuk neraka itu gitu? Masalakakum fi saqar. Dan jawaban penghuni neraka itu tadi menyimpulkan yang dua itu. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dahulu kami ini tidak pernah melakukan sholat dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Jadi dua itu. Jadi tidak beribadat dan tidak berkhidmat. Jadi perjalanan tasawuf itu yang kita sebut tahalli itu terdiri dari dua macam itu, ibadat dan khidmat. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepada sesama manusia. Gimana kalau orang itu beribadat saja kepada Allah dan tidak berkhidmat kepada sesama manusia? Dia juga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau berkhidmat kepada sesama manusia tapi lupa untuk beribadat kepada Allah, sama juga. Harus dua-duanya itu. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena itu ada orang yang menyerang tasawuf dengan mengatakan, saya kemarin baru buka di internet, ada sebuah situs di internet yang mendakwahkan Islam. Lalu ada konsultasi agama dan di situ alhamdulillah saya diceritakan di situ. Saya jadi punya lakon saya. Dan di situ dikisahkan tentang kesesatan Jalaluddin Rahmat itu. Menarik, saya juga lama juga saya baca. Bagus juga kita mendengarkan kritik dari orang lain itu. Kata Umar bin Khattab, saya ingin sekali memberikan penghargaan kepada orang yang memberikan hadiah kepadaku berupa aib-aibku, berupa kejelekan-kejelekanku, kalau tunjukkan itu. Tapi di situ itu saya dianggap sesat bukan karena aib-aib saya, padahal banyak aib saya itu. Mestinya itu yang diserang, karena saya pasti tidak bisa bantah. Yang diserang itu karena saya mengajarkan kesesatan lewat tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran kesesatan. Mengapa kan tasawuf sesat? Sebab tasawuf itu menyebabkan orang hanya memperhatikan ibadat saja dan lupa untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Padahal tadi dua sayap tasawuf itu ialah beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia. Itu two golden wings. Kalau kita beribadat saja, itu berarti kita terbang dengan satu sayap saja, pincang, bahkan jatuh ya. Dibobot itu ya. Jatuh kalau hanya satu aja. Bahasa Jermannya itu bahasa Jerman, pakai O umlaut. Jadi dua itu tahalli itu dua, yaitu dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat kepada sesama manusia. Mengapa kata berkhidmat itu sangat penting dalam perjalanan seorang sufi? Karena dalam berkhidmatlah kita belajar mematikan ego kita, keakuan kita. Seperti tadi itu orang itu disuruh untuk mendatangi orang lain. Karena itu dulu kata kalau orang belajar tasawuf kepada seorang guru, sebelum diajar apa-apa oleh gurunya, belum sampai kepada makomat begini, bahkan belum baca wirid apapun. Pelajaran pertama yang diberikan oleh guru itu ialah berkhidmat. Dia disuruh membersihkan toilet misalnya. Berbulan-bulan kerja dia itu membersihkan toilet. Ada seorang kaya zaman dulu mengirim anaknya kepada Junaid al-Baghdadi yang makomnya kuburan, yang berada di Baghdad sekarang ini. Baghdad itu adalah kota tempat berkumpulnya para aulia Allah. Di situ ada kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Junaid al-Baghdadi, Ma'ruf al-Qarhi, Imam Musa al-Qazim salamullahi alaih. Jadi di situ berkumpul sebetulnya kuburan orang-orang suci. Dikirim anak kepada Junaid al-Baghdadi, seorang dokter kaya raya, kirim anaknya supaya belajar Islam lah di situ. Ketika ibunya menjenguk dia lihat anaknya itu sedang membersihkan toilet. Ditanya udah belajar apa? Baru belajar membersihkan toilet aja. Ibunya datang menemui Junaid al-Baghdadi. Bagaimana kalau saya kirim kepada Anda 30 orang budak dari Turki yang tubuhnya gede-gede
untuk mengurus toilet Anda, lalu anak saya bisa belajar. Kemudian Junaid al-Baghdadi menjawab pendek, ibu itu seorang dokter. Apakah kalau anak ibu sakit, ibu akan memberikan obat itu kepada 30 orang Turki yang gede-gede dan meninggalkan anak ibu sendiri? Jadi memang itu salah satu jenis pengobatan, khususnya kepada orang-orang kaya yang belajar tasawuf. Obat pertama ialah meruntuhkan kesombongan dia, kepongahan dia. Sulitnya katanya orang sombong masuk kerajaan Tuhan sama seperti sulitnya unta masuk ke lubang jarum. Sebelum dia meruntuhkan kesombongannya, itu dalam kisah Dewa Ruci kan. Jadi saya lagi ingat Dewa Ruci. Itu Dewa Ruci itu waktu ketemu Bima. Bima juga menempuh perjalanan itu melewati beberapa makom. Dia harus meninggalkan hawa nafsunya, dia harus meninggalkan tekanan-tekanan keluarganya, dia harus meninggalkan keakuannya, sampai bahkan dia harus meninggalkan perasaan bahwa dirinya kuat, bahwa dirinya mampu. Banyak orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa bahwa dirinya itu cukup kuat untuk melakukan berbagai latihan itu. Padahal kekuatan dia itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu Allah dia lupakan. Karena itu kemudian Bima dihadapkan pada satu keadaan ketika dia hampir putus asa dan tidak berdaya sama sekali. Pada saat itulah datang Dewa Ruci. Dan Dewa Ruci datang dalam makhluk yang sangat kecil. Sudah kecil begitu itu, menyuruh Bima untuk masuk ke telinganya. Itu orang itu sudah kecil, Dewa Ruci itu. Tentunya lubang telinganya jauh lebih kecil lagi. Dan Bima yang gede itu harus masuk kepada telinga Dewa Ruci yang kecil itu. Sampai Bima tanya, bagaimana mungkin aku yang gede begini ini bisa masuk ke lubang yang sekecil itu? Kemudian Dewa Ruci seakan-akan membaca itu syair dari Imam Ali, karamallahu wajhah, tapi dalam bahasa Jawa tentu. Imam Ali pernah berkata, taj'amu annaka jismun saghirun wa fikan tawa al-alamul akbaru. Engkau mengira dirimu itu adalah tubuh yang kecil, padahal dalam dirimu itu seluruh alam semesta bisa dimasukkan ke situ. Itu kata Dewa Ruci juga. Akhirnya masuklah Bima ke situ. Tapi tentu Bima harus masuk ke situ, harus mengecilkan dirinya sampai lebih kecil lagi dari lubang telinga. Nah, orang juga hanya bisa masuk kepada keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengecilkan dirinya lebih dahulu, dengan menghilangkan seluruh keangkuhan dan kepongahan. Karena itulah dalam upacara ibadat-ibadat Islam yang utama, kita harus memulai ibadat itu dengan takbir. Allahu Akbar, kan? Allah saja yang maha besar. Itu takbir, kata Imam Ja'far As-Shadiq, tidak sah takbir kamu sebelum kamu mengecilkan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Ya, termasuk diri kita semua itu harus dikecilkan sama sekali. Ketika kita mengucapkan takbir itu, Allah saja yang besar. Ketika kita mau tawaf juga kan, permulaan tawaf itu ialah Bismillahi Allahu Akbar. Karena kan itu berasal dari kekuatan sendiri. Karena itu Al-Quran mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah, supaya engkau bertakbir, supaya engkau membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kalau kita sudah hanya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka nanti kita hanya akan menyaksikan Allah saja. Karena semua sudah kita kecilkan, bahkan sudah kita hilangkan, kita sampai kepada satu tingkat yang kita sebut fana di situ itu. Al-faqr wal fana. Al-faqr adalah kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fana adalah kehilangan diri kita sama sekali. Dan yang ada waktu itu hanya Allah saja. Ainama tuwallu fathamma wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah kamu akan melihat wajah Allah. Dan itulah yang kita sebut tajalli. Tajalli adalah penampakan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini sekali lagi memerlukan usaha kita, riyadhah, latihan yang harus kita lewati satu demi satu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak pernah lupa untuk memperingatkan supaya kita jangan tergoda oleh tawaran-tawaran untuk bisa melihat Allah dalam waktu yang segera. Instant sufism, atau hanya dengan berkeliling-keliling, berputar-putar, menari-nari, kemudian kita memperoleh pencerahan ruhaniyah. Kita sudah langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hanya dengan ikut baiat kepada seorang guru tarekat, itu kita sudah langsung loncat sampai ke makom
yang paling bawah lagi. Bahwa tasawuf bukan pekerjaan gampang. Ini adalah sebuah perjalanan panjang kita yang harus kita jalani, mengikuti pakem yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu di dalam Al-Fatihah, satu-satunya permintaan kita dalam Al-Fatihah ialah agar kita dibawa ke jalan yang lurus ini, dalam perjalanan panjang kita ini. Ihdinas sirotol mustaqim. Kita kan tidak minta apa-apa di situ itu, dalam Al-Fatihah itu. Dalam Al-Fatihahnya orang Nasrani, orang Kristen, kalau itu bisa disebut Al-Fatihah, doa-doa mereka ialah Tuhan berilah kepada kami roti, ya. Ya, ada kan itu untuk itu ya. Nah, di dalam Islam kita tidak pernah minta roti kepada Tuhan. Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dan kemudian dijelaskan yaitu jalannya para kekasihmu yang telah engkau anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi itulah jalan para aulia Allah, para kekasih Allah. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Dan di dalam ayat yang disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim itu ialah jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah bagusnya kalau kamu bergabung dengan mereka pada jalan orang-orang suci ini, pada jalan para aulia Allah. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingat satu hal yang terakhir. Mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar, anggap saja ini siaran ulang seperti siaran sinetron. Ada kawan saya di Malaysia, seorang dosen di perguruan tinggi di University of Malay. Harusnya jangan terlalu terperinci, nanti diketahui. Dia dulu sangat ahli dalam mempelajari fikih, dan dia menulis banyak buku yang mengkritik fikih yang lain yang beda dengan fikih dia. Kemudian dia masuk penjara. Penjara Malaysia ini di zaman Mahathir. Dia masuk penjara, ditempatkan ke dalam ruang bawah tanah, tidak ada cahaya sama sekali. Lalu ada pengalaman yang paling unik kata yang dia alami di situ, yaitu dulu dia biasanya kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu di penjara itu, selain kepada orang tuanya, dia sering kirim Fatihah kepada para aulia Allah, para wali Allah sepanjang sejarah. Dia ucapkan salam kepada mereka, kata Assalamualaikum ya aulia Allah. Dan kemudian terjadilah berbagai pengalaman yang menarik. Ruang penjara sempit malah membawa dia kepada pergaulan para aulia Allah sepanjang sejarah. Dan dari mereka lah katanya yang memperoleh kekuatan, bantuan-bantuan yang menambahkan dirinya. Tentu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah juga mengatakan kita harus bergabung dengan para aulia Allah itu dalam menempuh perjalanan ini, ya kita memperkuat diri kita sebetulnya dengan bantuan mereka, yang pada hakikatnya sekali lagi adalah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ikuti mereka? Karena mereka adalah orang yang sudah berpengalaman menempuh perjalanan ini. Kita ini ngekor aja di belakang. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Secara terperinci setiap makom yang saya uraikan ini nanti gurunya ada bagian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz menyampaikan ada suatu istilahnya itu masalah makom atau suatu definisi. Cuma di situ disebutkan tentang masalah muamalat, sesuatu yang bersifat hubungan di dalam hal keduniawian. Sedangkan di sini pengertian apa yang diuraikan oleh Ustadz, makom itu adalah suatu stasioner dari kondisi spiritual. Nah, apakah dengan istilah definisi yang disampaikan itu benar apa tidak? Satu. Yang kedua, di sini disampaikan oleh Ustadz tentang masalah hal. Hal dalam pengertian ini kondisi-kondisi spiritual daripada seorang yang melakukan lakon. Ya. Nah, di sini terjadi beberapa pengalaman-pengalaman daripada ada disebutkan oleh Ustadz, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 100. Oleh Ustadz disingkat saja, cukup dengan 3 atau secara orang puasa
ataupun istilahnya mengenai ya dari tahalilan ini, saya mau bertanya pengertian daripada jalan yang ditempuh atau torikoh yang ditempuh ke sekian macam aneka macam ini, yang sebenarnya yang ideal itu bagaimana? Satu. Yang kedua, dalam pengertian suluk ataupun pengertian seperti ini torikoh, saya bertanya pada Ustadz, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan uraian-uraian yang disampaikan oleh Ustadz itu terhadap pengalaman-pengalaman pribadi seseorang? Apakah memang mutlak apa itu ada mursyid? Apakah mutlak bahwa pengalaman-pengalaman itu merupakan tingkat seseorang? Sebab Ustadz menyampaikan tidak boleh dilampaui, tidak boleh namanya itu loncat-lancit. Jadi untuk ini, supaya mengisi pengertian-pengertian ini, kiranya tolonglah pengertian-pengertian ini saya disampaikan, sebab malam ini kelihatannya kita membicarakan mengenai masalah pengalaman perjalanan ataupun pengupasan masalah spiritualisme ataupun tasawuf Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, muamalah, coba. Ada perbedaan istilah, perbedaan makna muamalah di kalangan ahli fikih dengan tasawuf. Di kalangan ahli fikih, muamalah adalah hubungan antar manusia, transaksi-transaksi di antara manusia, dagang, misal kitabul bai, bab jual beli, sewa menyewa, itu masuknya muamalah. Di dalam tasawuf, muamalah adalah cara kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata amila sebetulnya, kemudian tambah alif jadi muamalah. Itu artinya saling memperlakukan kita, berbalas-balasan. Karena di dalam hadis disebutkan, kalau kamu mendekatkan dirimu kepadaku satu siku, aku akan dekatkan diriku kepadamu satu hasta. Kalau kamu datang kepadaku sambil duduk, aku menyongsong kamu sambil berjalan. Dan kalau engkau datang kepadaku sambil merayap, aku akan menemuimu sambil berlari. Itu ada muamalah, ada timbal balik antara kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya terpaksa menggunakan istilah ini, saya mohon maaf. Kita ingin mempengaruhi Allah, mempengaruhi perilaku Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mempengaruhi perilaku kita. Di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan interaksi itu. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, nanti aku juga ingat kepadamu. Atau kita disuruh bersyukur supaya Allah juga bersyukur kepada kita. Kalau kita berbuat maksiat, kita memperlakukan Allah dengan maksiat, maka Allah pun akan balas kita dengan azabnya. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa, Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Itu namanya hubungan interaksi, begitu itu. Nah, interaksi ini, itu di dalam tasawuf kita sebut muamalah. Di situ tadi ada kata mujahadah. Mujahadah adalah usaha bersungguh-sungguh mendisiplinkan diri kita menjalankan amalan-amalan tertentu itu mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang-orang sungguh-sungguh menjalankan mujahadah, kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Banyak orang tanya kepada saya ini, karena belajar tasawuf ini harus ada guru, katanya. Kemarin bisakah Ustadz menunjukkan siapa guru itu? Tuhan itu baru memberikan kepada kita guru yang tepat kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita melakukan mujahadah. Ada orang yang segera puas ketemu guru, wah ini guru saya ini, tanpa melalui proses yang panjang. Itu Nabi Musa aja dipelonsok dulu itu, sahabat Nabi Khidir, sebelum bisa memperoleh pelajaran dari gurunya itu. Nah, itu kita sebut mujahadah. Ada di situ kata iradah. Ada satu tahap dalam perjalanan tasawuf itu ketika kita melatih iradah kita, kemauan kita. Dan sampai satu tingkat ketika kita tidak punya kemauan apalagi, yang ada hanyalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya iradah, mujahadah itu bagian dari muamalah kita kepada Allah. Kemudian tarekat yang ideal itu yang bagaimana? Yang paling baik itu. Karena ini sesuatu yang ideal, maka kita tidak bisa menjawabnya dengan satu kalimat yang singkat. Kalau juga dipaksa kalimat yang singkat, tentu tarekat yang ideal ialah tarikat yang bersumber kepada ajaran Al-Quran dan
mengikuti teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contoh yang paling ideal perjalanan seorang manusia menuju Allah selain apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban yang sederhana. Tapi kalau itu ada tapinya, Al-Quran juga sunnah Rasulullah itu ada adab kita terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu. Salah satu adab terhadap sunnah Rasulullah dan Al-Quran adalah apa yang disebut tatbiq. Tatbiq ialah menggunakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu sebagai ukuran untuk perilaku kita. Jadi seakan-akan Quran itu turun untuk kita, dan Nabi itu sebetulnya datang untuk berikan contoh kepada kita. Misalnya tadi saya menyampaikan satu pengajian juga, saya diminta bicara tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya cerita bahwa dulu orang berdatangan kepada sahabat Nabi ingin tanya akhlak Nabi itu seperti apa. Orang datang menemui Siti Aisyah, istrinya, pasti istrinya bisa cerita lah. Tapi Siti Aisyah tidak bisa cerita, beliau hanya berkata, kana kullu amrihi ajaba. Semua perilaku Nabi itu indah, mempesona. Lalu orang mendesak juga, kalau begitu beritahukan kepada kami yang paling indah dari apa yang kau saksikan itu, yang paling mempesona. Lalu Siti Aisyah berkata, pernah Rasulullah tidur bersamaku. Lewat tengah malam Rasulullah berkata, ya Aisyah, izanili an ata'abbada rabbi. Hei Aisyah, izinkan aku untuk beribadah menyembah Tuhanku. Kemudian Rasulullah salat mengambil air wudhu dari kantung air yang ada di rumahnya. Kemudian beliau berwudhu, dan sepanjang beliau salat itu tidak henti-hentinya beliau menangis, sampai kata Aisyah, hatta balat lihyatuh, sampai basah janggutnya dengan air matanya. Ketika Bilal melihat Rasulullah masih berlinang air mata untuk salat subuh, Bilal berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau harus menangis seperti itu? Padahal telah Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang kemudian. Kemudian Rasulullah bersabda, alam akun abdan syakura, bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Di antara yang hadir waktu itu ada yang sempat tersentuh juga. Itu Rasulullah saja merasa belum cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal dengan ibadah yang sampai bengkak-bengkak kedua kakinya itu beliau masih merasa belum bersyukur. Lalu apa artinya kita ini semua? Apa artinya ibadah yang kita lakukan ini semua ini? Nah, itu namanya tatbik, menyesuaikan sunnah Nabi dengan apa yang kita lakukan. Karena itu di antara paket-paket kita kemarin kan ada perkenalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Kiat-kiat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya untuk mentatbiq, menyesuaikan ini perilaku, dan itulah tarekat yang saya kira paling ideal. Atau kalau kita susah, carilah ini guru yang perilakunya itu rada-rada mirip Rasulullah lah. Tidak usah mirip, karena mirip sekali tidak bakal kita temukan itu. Beliau itu Sayyidul Anam, yang kepada dia Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Kita khuluqin shaghir saja, kita cari saja itu yang perilakunya seperti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini tentang pengalaman pribadi ya dalam urusan suluk, gitu ya Pak, kira-kira pengalaman-pengalaman ruhaniyah yang bersifat pribadi. Tadi disebutkan hal itu ada pengalaman ruhaniyah, dan kata para ulama tasawuf yang disebut hal pengalaman ruhaniyah itu bukan pengalaman yang ajaib-ajaib, misalnya mendengar bunyi bisikan-bisikan halus dari alam gaib, atau menyaksikan bunga-bunga bercerita kepada kita, pot kembang menari-nari di hadapan kita. Ada juga pengalaman ruhaniyah yang semacam itu. Karena itu pengalaman ruhaniyah yang biasa diceritakan dalam tasawuf bukan pengalaman-pengalaman individual yang seperti itu. Mengapa? Karena hal yang seperti itu bisa berasal dari berbagai sumber. Bisa jadi setan menyesatkan kita dalam perjalanan itu. Lihatlah apa yang ditemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dalam perjalanan mi'rajnya menemui Allah. Yang pertama kali itu setan datang. Iblis menawarkan dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berbahaya ialah iblis itu pura-pura mengajarkan kepada kita kesalehan. Dia membisikkan kepada kita, zikirlah kamu ini sekian kali gitu, dibisikkan dalam hati kita.
Padahal zikir itu mungkin tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, begitu kita mengikuti zikir dia, setan kemudian berbisik kepada kita terus menerus. Datang lagi perintah baru lagi, datang lagi perintah baru lagi. Besok kamu harus mandi air kembang. Tengah malam baru kamu baca istighfar. Kita lakukan lagi. Nah, tanpa kita sadari, kita menduga bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, padahal setan itu intervene, ya, masuk di dalam perjalanan ruhani kita. Karena itu Bayazid Al-Bistami berkata, carilah guru dalam perjalanan menuju Allah itu. Karena tanpa guru, katanya, insya Allah setan akan menjadi gurumu. Setan itu insya Allah akan jadi guru yang tidak usah dibayar. Dia akan datang pada saat-saat lengah kita. Maksud saya, tidak seluruh pengalaman pribadi tentu berasal dari setan. Ada juga yang berasal dari bisikan para malaikat. Itu yang disebut ilham atau ifham atau ilham Rabbani yang datang dari para malaikat. Masalahnya kalau kita lemah atau kita ini pemula, kita bingung membedakan mana itu yang datang dari setan dan mana yang datang dari malaikat. Mungkin ada terlalu nanti tanya sama saya, apa bedanya? Nggak tahu saya juga, karena saya juga termasuk pemula. Kalau begitu pengalaman ruhaniah apa yang kita bicarakan itu? Misalnya pengalaman kesedihan yang luar biasa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita sudah bisa menangis dalam membaca istighfar, tangisan kesedihan yang berkepanjangan, itu tidak usah dibawa ke dokter jiwa untuk diobati. Karena tangisan yang berkepanjangan itu akan mengantarkan kita kepada makom berikutnya. Kita akan temukan kan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang soleh itu ditandai dengan tangisan, tandai dengan kegelisahan dan penderitaan. Nabi Yakub alaihissalam misalnya berdoa, innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku adukan segala derita dan kepedihan hatiku hanya kepada Allah saja. Di dalam surat Maryam disebutkan orang-orang saleh itu khoru sujadau wa bukiya. Mereka menghempaskan diri sujud sambil menangis terisak-isak. Tangisan kesedihan yang luar biasa. Atau ketakutan akan kelemahan amal-amal ibadah kita. Itu pengalaman-pengalaman rohani seperti itu yang kita sebut sebagai hal yang boleh jadi mungkin insya Allah saya sekarang terpikir mungkin kita harus membicarakan satu kuliah khusus tentang hal, tentang pengalaman ruhaniyah itu di samping makom. Sejak dulu kita hanya bicara makom saja, hal tidak pernah kita bicarakan, ya saya kira. Mohon maaf jawabannya terlalu panjang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlis. Pertanyaan saya, contoh-contoh yang Pak Ustadz tadi sampaikan banyak menyebut para sufi-sufi, Jamaluddin Ar-Rumi, kemudian Junaidi Al-Baghdadi dan lain-lain. Dari yang saya baca tentang misalnya buku 60 sahabat Rasulullah, begitu banyak pengalaman-pengalaman atau mungkin dalam definisi Pak Ustadz tadi hal, ya, yang sangat mengesankan. Pertanyaan saya adalah, para sahabat tersebut dalam 60 sahabat itu ikuti makom-makom seperti ini, atau adakah stepping lain gitu yang menuju jalanan panjang seperti yang tadi Kang Jalal sampaikan? Terima kasih. Biasanya kalau orang membicarakan para wali Allah, aulia, itu memang dimulai dengan para wali di antara para sahabat Nabi. Imam Ali adalah salah seorang waliullah, salah seorang wali Allah juga. Yang lewat Imam Ali lah Rasulullah mengajarkan ilmu ma'rifat. Seluruh tarekat itu bersumber kepada Imam Ali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya tarekat Naqsyabandiyah, itu bersumber silsilahnya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian kepada Muhammad Al-Hanafiyah, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu-satunya tarekat yang sumbernya dari Rasulullah itu lewat Abu Bakar, itu tarekat Naqsyabandiyah. Tapi jadi Abu Bakar itu juga dalam pandangan tarekat Naqsyabandiyah ada seorang di antara waliullah. Tapi lewat Ja'far As-Shadiq, karena Ja'far As-Shadiq adalah putra Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir putra Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin putra Husain, dan Husain putra Ali. Sanadnya bersambung juga kepada Sayyidina Ali. Di antara para sahabat-sahabat Nabi juga ada banyak pengalaman-pengalaman ruhaniyah ini yang bisa kita pelajari, dan mungkin sudah kita kenal lewat para mubaligh yang lain. Biasanya kisah sahabat lebih banyak kita kenal ketimbang kisah para ulama sesudahnya. Saya juga mungkin tadi tidak banyak memberikan contoh dari sahabat-sahabat Nabi karena asumsi saya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak tahu tentang itu.
Pengantar Tasawuf 1 kita bicara tentang sufi di antara para sahabat. Ada buku Pak, misalnya ada buku judulnya Hilyatul Aulia. Ada kira-kira 25 jilid lebih mungkin. Itu kisah para wali dan dimulai dulu dari sahabat-sahabat Nabi. Jilid pertama kalau saya tidak salah adalah sahabat Nabi, Salman Al-Farisi sampai Al-Miqdad, Abu Zar Al-Ghifari. Itu adalah para sufi kalau pakai definisi sekarang. Cuma waktu itu namanya belum sufi. Jadi kalau saya tadi menyebutkan beberapa contoh sufi dan tidak menyebut para sahabat, karena di zaman para sahabat istilah sufi itu belum ada. Tasawuf juga sebetulnya belum ada. Itu istilah yang datang kemudian. Di zaman Nabi juga fikih itu tidak ada, Pak. Fikih itu istilah yang muncul kemudian. Bahkan di zaman Nabi itu nama-nama sholat saja belum ada itu. Itu para ulama yang menamai sholat itu kemudian hari. Nama-nama sholat sunat itu. Mengapa kita perlu itu nama-nama itu? Perlu untuk usoli kan? Sebelum usoli kita harus menyebut nama sholat itu, sehingga sholat itu perlu kita kasih nama. Dulu tidak ada itu nama itu. Hanya diceritakan saja oleh para sahabat itu. Nabi SAW pernah bersabda, kalau seorang masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum salat dulu 2 rakaat. Salat apa itu? Oh, itu salat, namanya salat menghormat masjid. Diberilah nama dalam bahasa Arab tahiyatul masjid, menghormat masjid. Nabi juga bersabda, kalau kamu berwudu hendaklah kamu salat sunat 2 rakaat, bersyukur atas wudu kamu. Diberi namalah itu salat syukrul wudu, salat syukuran atas wudu. Ada salat untuk meminta pertolongan, itu disebut salat istighosah. Ada salat untuk menyampaikan kebutuhan kita, disebut salat hajat. Itu nama-nama itu diberikan oleh orang kemudian, termasuk istilah sufi dan tasawuf itu. Kemudian ya para sahabat itu sampai ada orang yang misalnya ada sebuah hadis Nabi, sekiranya Bilal tahu apa yang sudah dicapai oleh Salman, pastilah Bilal akan membunuh Salman, kata Rasulullah. Jadi ada satu makom, Salman itu makomnya lebih tinggi ketimbang Bilal. Dia sudah mencapai perjalanan yang tertentu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada Bilal. Kalau Bilal tahu kan, Bilal bisa salah paham karena makom mereka itu berbeda. Dan Nabi SAW itu tidak sama itu mengajar sahabatnya itu, bergantung kepada makom yang diduduki oleh para sahabat itu. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Imam Ali tidak disampaikan kepada seluruh sahabat yang lain. Itu bukan karena Nabi tidak memenuhi tabligh, tapi karena Nabi adalah guru yang sangat bijak. Oleh sebab itu juga Pak, hadis-hadis tentang tasawuf itu dari segi ilmu hadis itu umumnya tidak mutawatir. Mutawatir itu gini, Rasulullah bicara di hadapan orang banyak, lalu orang banyak menyampaikannya kepada orang banyak lagi. Itu hadisnya mutawatir. Sahih itu mutawatir. Sementara hadis-hadis tasawuf itu Rasulullah ajarkan kepada pribadi-pribadi tertentu. Misalnya sama Salman, yang tidak beliau ajarkan sama Bilal, sama Imam Ali yang tidak beliau ajarkan kepada sahabat yang lain. Lalu Imam Ali juga menyampaikan juga kepada yang khususnya lagi, kepada orang yang mencapai tingkat seperti itu. Karena itu di dalam ilmu hadis, tasawuf sering dikritik sebagai aliran yang banyak menggunakan hadis-hadis dhaif. Karena memang yang meriwayatkannya itu tidak banyak karena khusus. Sebab kalau itu diriwayatkan kepada orang banyak bisa salah paham, bisa keliru, bisa dibunuh itu yang meriwayatkannya juga. Misalnya ada hadis qudsi. Taatilah aku akan menjadikan kamu seperti aku. Sehingga kalau kamu mengatakan kun kepada sesuatu, maka akan fayakun, maka akan terjadi. Sampai kepada orang awam, bisa repot itu. Bisa repot, kita akan dijadikan seperti Tuhan. Murtad itu, musyrik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kecerdasan kita mengenal IQ Pak ya, intelligent quotients. Makam itu kalau kok kayaknya semacam spiritual quotient kan. Nah ini siapa yang legitimate untuk menentukan seseorang itu pada makam di mana gitu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa jalan spiritual sendiri ya? Apakah masih relevan kita itu mempersoalkan kita pada makam ini? Karena itu yang menilai kan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kemudian ketiga, karena tadi Pak Jalal menyinggung Dewa Ruci, itu tulisannya itu belum selesai, apakah sekretariat sudah ada Pak? Saya tagih, terima kasih. Ya itu akan saya selesaikan Pak, dan akan saya bagikan kepada peserta kuliah tasawuf di sini. Makam itu, arti sebenarnya dari makom bukan status, itu stasiun. Satu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita, yang harus kita lewati.
Biasanya orang kalau sudah sampai kepada makom berikutnya, itu dia menyempurnakan makom sebelumnya. Jadi wara adalah penyempurnaan dari makom taubat. Zuhud adalah penyempurnaan dari makom wara. Sekali lagi, makom bukan penilaian di mana posisi kita, dan bukan orang lain yang bisa menentukan makom itu. Makom itu adalah petunjuk. Kamu itu sekarang, saya kira karena kamu baru mulai ini, bertaubatlah kamu yang benar ini. Taubat ini caranya begini-begini. Karena itu tadi saya sebut kutipan dari Jalaluddin Rumi. Fariduddin Attar bercerita tentang 7 lembah, sementara aku masih berkutat di lorongku yang sempit. Relevansinya dengan kita sekarang ialah kita tidak usah memikirkan status kita ini di hadapan Allah. Tugas kita sekarang adalah menjalani. Kalau kita mau berlatih, mau mendekatkan diri kepada Allah, inilah relevansinya perjalanan. Oh, kalau begitu yang harus saya jalani adalah bertaubat ini. Saya berada di makam taubat ini, dan yang harus saya lakukan ialah bertaubat yang benar itu. Sebelum saya menjalankan yang lain-lain, saya harus benar dulu nih taubat saya. Apa udah benar nih taubat saya, udah lurus taubat saya, sudah saya penuhi rukun-rukun taubat saya itu, misalnya. Itu yang harus kita lakukan. Itu seluruh makom-makom itu ada tingkat awamnya itu. Jadi mungkin saja kita bisa melakukan taubat tingkat awam, kemudian warok tingkat awam, zuhud tingkat awam. Itu semuanya tingkat awam kita ambil semua sebelum kita meningkat kepada tingkat yang lebih tinggi, tingkat khawasul khawas. Sekedar hanya sebagai gambaran saja, ikhlas misalnya. Ikhlas kita dalam beragama, kita tahu bahwa amal ibadah kita tidak diterima kalau tidak ikhlas. Ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amal kita ini harus ikhlas. Ternyata ikhlas itu bertahap-tahap. Ikhlas yang paling rendah ialah kita beramal bukan karena penilaian dari manusia. Itu ikhlas yang paling rendah. Paling awam itu adalah kita beramal itu bukan karena tuntutan manusia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kejahatan yang paling besar untuk tingkat awam adalah riya. Riya itu ialah kita beramal bukan karena Allah, tapi karena reaksi manusia di sekitar kita. Itu pun paling rendah itu, ikhlas paling rendah. Ikhlas yang lebih tinggi lagi dari situ ialah Imam Khomeini malah menyebutkan ada 8 tingkat keikhlasan itu. Jadi ikhlas yang pertama ialah membersihkan ibadah kita dari kepedulian kita kepada reaksi orang lain terhadap ibadah kita. Ikhlas yang kedua ialah membersihkan amal-amal kita dari tujuan-tujuan duniawi yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut orang yang tingkat kedua, kalau kita berdoa, kalau kita melakukan salat tahajud agar jabatan kita bisa bertahan lama, itu tidak ikhlas ya. Atau kita bersedekah agar Allah tolak bencana dari kehidupan kita, itu tidak ikhlas, karena itu untuk tujuan duniawi kita. Walaupun tujuan duniawi itu kita ingin peroleh bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita itu masih ikhlas itu. Buat kita, karena kita masih tingkat awam, itu masih ikhlas. Mengapa kita bertahajud meminta tolong kepada Allah? Karena Tuhan sendiri berkata, Ista'inu bisobri wassolat, minta tolonglah kamu dengan sabar dan solat. Mengapa kita misalnya membaca zikir Ya Wahhab sekian ribu kali? Karena kita ingin Allah memberikan rezeki kepada kita sebanyak-banyaknya, agar Allah luaskan rezeki kita. Itu emang untuk tujuan-tujuan pribadi itu ya, kepentingan pribadi. Jadi kita sama seperti para politisi di DPR itu. Mereka mengkritik presiden segala macam, sebetulnya ada motif-motif pribadi. Seperti itu juga sholat-sholat kita, karena ada kepentingan. Nah, untuk orang khawas itu sudah tidak ikhlas lagi itu. Tapi untuk kita yang awam, kita masih ikhlas. Nah, makom itu kita jalani saja pada tingkat awam dulu ini. Jadi seluruh makom yang nanti kita pelajari, kita amalkan. Nggak usah terlalu tinggi, nggak usah buru-buru ingin benar-benar ini ikhlas itu. Saya udah nggak mau lagi kalau begitu berdoa minta sesuatu kepada Tuhan. Terserah Tuhan deh, mau dikasih apapun. Malah saya sudah nggak mau berdoa lagi ini. Itu udah repot itu. Itu jatuh malah lebih awam dari yang paling awam. Karena ada satu saat ketika kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang paling rendah sekalipun, kita harus merasakan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal, di sini saya pernah mendengarkan nasihat dari seorang guru, katanya kalau kita mau belajar tasawuf itu kita harus membaca buku Al-Hikam. Tapi dari bukunya Pak Jalal yang pernah saya baca, Meraih Cinta Ilahi, itu di sana Pak Jalal menyebutkan Pak Jalal sendiri belum berani gitu loh membaca buku Al-Hikam karangan Ibnu Arabi. Itu gimana Pak? Apalagi tingkat pemula seperti saya Pak. Karena kata Pak Jalal kalau baca buku Al-Hikam karangan Ibnu Arabi itu bisa apa, sinting atau gimana gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Al-Hikam Bu yang populer di kalangan tasawuf. Ada Fususul Hikam, ditulis oleh Ibn Arabi. Itu pembicaraannya sangat sulit dipahami. Di situ Ibn Arabi menjelaskan tentang hikmah para nabi, mulai dari hikmah Syisiyah dari Nabi Sis sampai hikmah Muhammadiyah. Ada hikmah Yusufiyah. Itu didasarkan setiap pasal itu dengan nama para nabi. Misalnya ada hikmah yang berasal dari mimpi. Bagaimana Allah membimbing kita lewat mimpi-mimpi. Itu disebut oleh Ibn Arabi sebagai hikmah Yusufiyah. Nah, kumpulan hikmah itu dalam bahasa Arabnya disebut Al-Hikam. Hikmah itu bentuk tunggalnya, kalau jamaknya Al-Hikam. Ibn Arabi menulis buku dengan judul Fususul Hikam, untaian mutiara hikmah, The Bezels of Wisdom. Itu sangat sulit dibaca, saya tidak berani baca itu. Mungkin karena otak saya tidak nyampe ya, jadi saya tidak baca saja itu. Di sini ada beberapa, saya baca malah syarahnya. Syarah itu komentar, penjelasan dari Fususul Hikam. Ada puluhan kitab yang mensyarahi Fususul Hikam itu. Itu penjelasannya saja tidak jelas bagi saya, apalagi yang dijelaskannya itu. Kemudian ada Al-Hikam yang populer Bu di kalangan mungkin para ustadz, para kiai di sini di Indonesia. Itu namanya Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Itu kumpulan syair-syair tentang tasawuf, pendek-pendek. Tapi itu juga sudah sangat tinggi sebetulnya. Tapi tidak terlalu sulit seperti Al-Hikamnya Ibn Arabi. Al-Hikam Ibnu Athaillah, mungkin satu saat kita akan juga ngaji di sini Al-Hikam Ibnu Athaillah itu. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek gitu, tetapi sangat dalam maknanya. Nah, itu Al-Hikam. Mungkinlah satu saat Bu kita akan belajar Al-Hikam, tapi dari Al-Hikam dari Ibnu Athaillah itu. Dulu di pesantren-pesantren dipelajari. Kitabnya kecil, tapi tidak selalu yang kecil itu gampang. Malahan lebih gampang yang lebih tebal seperti Meraih Cinta Ilahi. Itu tebal. Berapa kali itu Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, tapi isinya sebetulnya lebih padat daripada yang kecil itu ketimbang yang besar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yusiluni ila qurbik wa anta ja'alaka habba ilayya mimma siwaka wa anta ja'alahum bi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika ghairan an isyanik wa manun bin nazari ilaika alayya wanzur bi ainil wuddi wal atfi ilayya wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahli al-is'adi wal khutwati indak ya mujib ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu, dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu, tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku ya Allah. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.